wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin memberikan pembelajaran kepada kalian tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Kita memiliki 3 agenda. Yang pertama ada teori Piaget mengenai perkembangan kognitif, yang kedua ada teori Vygotsky mengenai perkembangan kognitif, dan terakhir mengenai perkembangan bahasa. Teori Piaget mengenai perkembangan kognitif. Menurut Piaget, perkembangan bergantung sebagian besar pada manipulasi anak terhadap dan interaksi aktif dengan lingkungannya. Ia menyatakan bahwa kecerdasan atau kemampuan kognisi seorang anak akan mengalami kemajuan melalui 4 tahap yang jelas. Masing-masing tahapnya dicirikan oleh kemunculan kemampuan-kemampuan baru dan cara mengolah informasi. 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama ada sensori motor yang memiliki perkiraan usia dari lahir hingga 2 tahun. Pencapaian utamanya yaitu ada pembentukan konsep berupa ketetapan objek dan kemajuan bertahap dari perilaku refleksif ke perilaku yang diarahkan ke tujuan. Yang kedua ada praoperasional yang memiliki perkiraan usia dari 2 hingga 7 tahun, yang memiliki pencapaian utamanya menggunakan simbol-simbol untuk melambangkan objek. Pemikirannya tetap egosentris dan terpusat. Kemudian ada operasional konkret yang memiliki perkiraan usia yaitu 7 hingga 11 tahun. Pencapaian utamanya yaitu perbaikan kemampuan berpikir menjadi logis, pemikiran tidak terpusat, dan pemecahan masalah kurang dibatasi oleh egosentrisme dan pemikirannya abstrak. Kemudian ada operasional formal yang memiliki perkiraan usia dari 11 tahun hingga dewasa. Pencapaian utamanya yaitu pemikirannya abstrak dan semata-mata simbolik dimungkinkan. Masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi sistematik. Teori Vygotsky mengenai perkembangan kognitif. Bagi Vygotsky, pembelajaran melibatkan perolehan tanda-tanda melalui pengajaran dan informasi dari orang-orang lain. Perkembangan melibatkan internalisasi anak terhadap tanda-tanda ini sehingga sanggup berpikir dan memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. Kemampuan ini disebut pengaturan diri atau self-regulation. Menurut teori Vygotsky, perkembangan kognitif pada anak ini dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu percakapan pribadi, suatu mekanisme yang ditekankan Vygotsky untuk mengubah pengetahuan bersama menjadi pengetahuan pribadi. Nah, pada tahap ini anak akan mendengarkan percakapan orang lain yang akan ia gunakan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tahap yang kedua yaitu zona perkembangan proksimal. Teori Vygotsky menyiratkan bahwa perkembangan kognitif dan kemampuan menggunakan pemikiran untuk mengendalikan tindakan-tindakan kita sendiri. Pertama-tama memerlukan penguasaan sistem-sistem komunikasi budaya dan kemudian belajar menggunakan sistem-sistem ini untuk mengatur proses pemikiran kita sendiri. Nah, pada tahap ini anak sudah memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakannya sendiri. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu perancahan, yaitu menyediakan banyak dukungan kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian menghilangkan dukungan dan meminta anak tersebut memikul tanggung jawab yang semakin besar begitu dia sanggup. Nah, pada tahap ini, anak akan mendapatkan dukungan di awal, namun lama-kelamaan dukungan itu akan semakin sedikit untuk menimbulkan rasa kemandirian pada anak. Dan untuk tahap yang terakhir ini adalah pembelajaran kerjasama. Teori-teori Vygotsky mendukung penggunaan strategi pembelajaran kerjasama di mana anak-anak bekerja sama untuk saling membantu belajar. Pada tahap ini, anak-anak akan saling membantu bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Berbeda dengan Piaget, Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognisi sangat terkait dengan masukan dan orang-orang lain. Namun, sama seperti Piaget, Vygotsky percaya bahwa perolehan sistem-sistem tanda terjadi dalam urutan langkah-langkah tetap yang sama untuk semua anak. Perkembangan bahasa memiliki 2 tahap, yaitu tahap pralinguistik dan tahap linguistik. Tahap pralinguistik dialami pada fase bayi. Bahasa bayi berupa simbol-simbol ekspresi tertentu seperti menangis, menjerit,
dan juga tertawa sebagai cara menyampaikan keinginannya. Kemudian akan meningkatkan menjadi komunikasi verbal. Komunikasi verbal pada tahapan ini masih dalam bentuk sederhana, seperti mengoceh dengan kalimat yang belum begitu jelas. Kedua, tahap linguistik. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan komunikasi verbal dalam bentuk kata-kata yang dapat dimengerti. Kemudian, anak-anak sudah dapat menyusun kata dan menyampaikan komunikasinya dalam sebuah kalimat seperti orang dewasa. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi.